Yang kita Iya. ajarkan nanti konsep bisnis, dagang atau usaha. Dalam dagang itu satu yang pasti harus ada modal. Yang kedua, ketika berdagang itu yang kita cari pasti untung yang besar, profit yang lebih. Di sisi lain harus kita siapkan resiko. Bisnis apapun tidak ada yang berjalan dengan mulus semuanya, tidak ada. Maka harus tahu resikonya. Resiko bukan untuk dihindari, tapi kita bisa tekan nanti ya. Termasuk trading itu sama dengan bisnis yang harus dijalankan dengan baik. Kalau kita dagang misalnya, ya kita jual beli kosmetik misalkan ya. Jual beli kosmetik ketika pesaing kita banyak, maka omset kita bisa terjadi penurunan. Apa yang kita lakukan saat penjualan kita menurun? Melakukan berbagai upaya. Salah satunya strategi untuk menarik pelanggan mungkin dengan diskon. Yang kedua mungkin dengan memberikan nilai plus yang lain. Bahkan terkadang kita harus banyak mengeluarkan dana untuk promosi dan sebagainya. Sehingga tentu mengurangi angka profit yang kita dapatkan. Tidak harus untungnya besar, bahkan mungkin di awal-awal kita juga bisa rugi. Sama halnya dengan di dalam trading, selalu orang banyak berpikir kalau trading itu bisa kaya dengan cepat. Iya, jawabannya iya kalau itu lagi pas kebetulan. Tapi kalau kita betul-betul pengen trading ini untuk ke depan yang lebih jauh, maka tidak bisa untuk cepat kaya. Tetapi ada potensi yang lebih besar dengan akselerasi lebih tinggi dibanding dengan usaha yang lain. Akselerasinya cepat sekali. Ya, tentu semuanya harus mengetahui tekniknya, harus mengetahui strateginya, sehingga bisa nanti memanfaatkan potensi profit yang besar ini. Sementara resiko kita bisa tekan sekecil mungkin. Ada kalanya dalam bisnis, dalam dagang itu ada kalanya kita jual rugi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar cash flow kita berjalan. Kalau kita punya dagangan kosmetik yang lama tidak laku, maka segera dikeluarkan, exit, segera dikeluarkan itu segera terjual. Bagaimana caranya? Turunkan harga, diskon dan sebagainya. Beli satu dapat dua dan sebagainya. Intinya kalau sudah ketinggalan harus segera terjual semua. Sama dengan trading, kalau sudah tertinggal, marketnya sudah berbalik, maka segera dijual atau segera dilepas. Lah rugi bagaimana? Namanya juga resiko, mengambil resiko. Lebih baik rugi kecil tapi bisa menyelamatkan modal yang besar daripada kita tidak tahu, tidak jelas, kita menunggu sampai harga berapa, sementara kerugian kita terus tergerus ya, modal kita tergerus dengan kerugian yang ada. Disitulah banyak terjadi namanya MC. MC itu margin call, atau bahasa gampangnya itu ditutup paksa oleh broker karena ketahanan dana kita tidak cukup. Ini bedanya bisnis yang online, dalam hal ini trading, kalau dibandingkan dengan konvensional jauh. Mana yang lebih aman? Ya tentu konvensional. Tapi akselerasinya, kemudahannya, jangka panjangnya tentu online ini lebih cepat di sana. Kenapa orang bisa terjadi MC, margin call? Jadi harus tahu dulu bedanya dengan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional barang tidak laku, kita bisa tahan ya. Konvensional itu artinya tidak ada batas waktu, tidak ada batasan. Ketika dagangan kita tidak laku, maka kita bisa biarkan. Kita jual sepeda motor tidak laku hari ini, besok lusa dan sebagainya, tidak masalah. Kita jual makanan pun sama, hari ini tidak laku, mungkin kita bisa panasi lagi, jual esok dan sebagainya. Itu secara langsung. Beda dengan trading online. Trading online tidak bisa begitu. Ada namanya margin ya, ada namanya margin. Jadi kita kena margin, kena pinjaman ya, kena pinjaman. Artinya ada konversi di sana.
Jadi kalau di trading online tidak bisa kita punya posisi dalam bentuk jual atau beli, kemudian merugi, tidak bisa kita biarkan sampai kembali lagi, tidak bisa. Belum tentu nanti tersentuh, belum tentu nanti akan kembali. Bisa jadi tambah kacau dan itu nanti bisa MC. Maka disitulah nanti tugas kita mempelajari supaya kita tidak sampai MC. Margin call. MC ini rata-rata minus atau floating minus yang kita alami di atas 90% biasanya dari modal, di atas 90% dari modal, rata-rata di situ. Jadi kalau saya contohkan misalnya modalnya $1.000, ketika saya punya posisi jual, kemudian marketnya ternyata naik, atau saya punya posisi beli, harganya bukan naik tapi terus anjlok. Kalau kita punya emas, kalau kita punya barang, kita beli dengan harga tinggi kemudian harganya turun, tidak masalah, mungkin kita bisa tunggu ya sampai nanti naik kembali. Beda dengan trading online, apakah itu emas, euro, pound sterling, Jepang yen dan sebagainya, semuanya kena namanya margin. Saya contohkan misalnya kita trading di instrumennya euro atau emas, modal $1.000, kita punya posisi buy misalnya, harganya bukan naik, kalau harga naik tentu kita untung, tetapi justru malah anjlok, sehingga karena kita tidak tahu bagaimana cara mengendalikan, artinya tidak tahu bagaimana cara mengcovernya, bagaimana membatasi risikonya, maka yang ada kita tunggu ya, karena mungkin ada sebagian yang hanya diberikan edukasi tentang bagaimana cara entry ya, tidak tahu exitnya di mana, tidak tahu bagaimana cara nanti keluarnya. Maka yang terjadi lama kelamaan modal kita tergerus, tiba-tiba bergerak terus, hari ini tidak bisa keluar, besok lagi rugi lagi, terus begitu, sehingga dia bisa MC ketika minusnya 900 lebih, jadi sisa saldonya tinggal $100. Nah, kondisi seperti inilah nanti yang akan ditutup paksa oleh sistem, oleh broker. Trading tidak bisa dengan cara begini, ini berarti tidak menggunakan risk management dengan baik, tidak menerapkan money management dengan sehat. Kemudian bagaimana cara mensiasati ya, cara mensiasati supaya tidak MC ya. Nanti kalau menerapkan dengan baik, tidak ada ceritanya kena MC, tidak akan pernah kena MC.